Saatnya kita ikuti bincang khusus bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Ya, pendengar program 3, senang sekali kami siang ini kita kedatangan tamu. Nah, ini ada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek. Ada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim yang sudah bersama kita siang ini. Halo Mas Menteri, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Mbak Caroline? Kabar baik. Mas Menteri gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, ini kita ngobrol-ngobrol Mas Menteri ya, walaupun saya memang agak sedikit nervous ini ya. Baru pertama kali bisa ngobrol sama Mas Menteri, ini kesempatan yang luar biasa sekali ya. Di tengah pandemi ini Mas Menteri memang banyak kesibukan pastinya ya. Pasti ini. Ya, dan ini kita tahu bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan, banyak sekali program dari Mas Menteri begini, ini tentunya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya ini sejak Mas Menteri menjabat, ini ada sejumlah kebijakan yang transformatif begitu, yang tertuang dalam episode-episode Merdeka Belajar. Nah, ini kalau saya tidak salah ada 6 episode yang sudah diluncurkan sampai saat ini. Tapi sebenarnya Mas Menteri mungkin bisa diceritakan juga, dijelaskan juga ke pendengar program 3, ke masyarakat Indonesia yang sedang memantau kita siang ini, sebenarnya apa sih Mas Menteri esensi dari Merdeka Belajar ini Mas Menteri? Iya, terima kasih. Dan terima kasih udah mengundang saya di acara ini. Suatu kehormatan buat saya. Merdeka Belajar itu adalah suatu filsafat yang kita turunkan menjadi kebijakan. Filsafat yang datang dari Ki Hajar Dewantara, adalah salah satu pendiri bangsa kita dan pendiri sistem pendidikan kita. Jadi sebenarnya kita ini ingin kembali kepada esensi daripada pendidikan yang memerdekakan otak anak-anak kita, yang memerdekakan potensi mereka, potensi ekonomi, potensi kreatif mereka, dan juga potensi mereka menjadi suatu warga Republik Indonesia yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itu adalah esensi daripada Merdeka Belajar gitu. Nah, kenapa kita senang sekali dengan kata merdeka ini? Karena adalah untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, yang membesarkan profil pelajar Pancasila di dalam anak-anak kita. Itu kita butuh kemerdekaan di setiap level, gitu, di setiap tingkat. Kita butuh kemerdekaan akses teknologi sehingga guru-guru dan murid-murid punya kesempatan dan kemerdekaan untuk mengakses berbagai macam format materi kurikulum untuk menyenangkan proses pembelajaran mereka. Kita butuh guru-guru yang merdeka untuk bisa berinovasi, mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya, menggunakan teknik-teknik baru, menggunakan textbook baru dan lain-lain, dan punya kemerdekaan untuk menentukan apa yang tepat khusus untuk anak-anaknya di dalam ruang kelasnya. Jadi menurut kami salah satu masalah utama sistem pendidikan kita adalah keseragaman, di mana bagi misalnya ada beberapa anak di kelas suatu ruang kelas yang ketinggalan, sangat sulit untuk guru punya kemerdekaan untuk mundur, untuk mengejar ketertinggalannya dia, ataupun untuk anak-anak yang sudah lebih cepat untuk maju lebih cepat, tergantung kemampuan dari masing-masing anak. Jadi kemerdekaan itu juga suatu hal yang sangat penting. Di atasnya lagi kemerdekaan sebagai sekolah untuk menentukan spesialisasi mereka, untuk menentukan proses pembelajaran, pembagian waktu, itu juga ingin kita besarkan. Kemerdekaan untuk bisa menentukan juga anggaran mereka, itu juga suatu hal yang diperlukan untuk sekolah di Yogyakarta dan sekolah di Maluku atau di Kepulauan di Papua itu sangat berbeda. Apa yang urgen untuk mereka, apa yang dibutuhkan. Jadinya untuk kita memberi dan menghormati keberagaman penggunaan anggaran itu juga menurut kami sangat penting untuk setiap satuan pendidikan kita, setiap sekolah kita untuk bisa meningkatkan potensi, dan yang terpenting adalah untuk yang terbaik untuk murid-murid mereka. Jadi itu adalah berbagai macam aspek daripada kemerdekaan. Kemerdekaan juga dalam proses pembelajaran untuk melakukan project based learning di dalam pembelajaran mereka, bukan hanya belajar teori, tapi belajar untuk berkreasi, bekerja secara kelompok,
dan mencapai suatu tujuan bersama, suatu hasil karya bersama, itu juga menjadi salah satu emphasis daripada program Merdeka Belajar. Baik, ini jadi kata kuncinya ini dari Merdeka Belajar ini sebenarnya bahwa mencapai kemandirian begitu ya, siswa, guru, kreativitas dan juga guru dan murid ini yang kreatif dan inovatif begitu ya Pak Betul. Mas Menteri. Dan ini mencapai satu frame yang sama begitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan semacam itu ya Mas Menteri ya. Ini yang mau dicapai bersama-sama dalam program Merdeka Belajar ini. Dari episode 1 ini yang saya ikuti ini ada 4 program pokok begitu ya, UN yang diganti, USBN yang dihapus seperti itu. Lalu di episode kedua ini ada Kampus Merdeka dan juga ada mekanisme dana BOS. Seperti yang Mas Menteri sampaikan tadi, memang ada perubahan-perubahan besar ini yang mau dicapai bersama-sama untuk kualitas pendidikan kita yang lebih baik lagi pastinya ya. Betul sekali. Nah, Mas Menteri, ini kan sudah lebih dari 1 tahun berjalan begitu ya, menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebenarnya hampir 2 tahun sekarang. Hampir 2 tahun ini sudah setahun lebih begitu ya. Ya, tentunya ini ada pengalaman begitu, sesuatu yang surprising juga, tapi ada tantangannya juga ini. Bisa dibagikan juga, di-share juga nih ke pendengar program 3 dan juga pemirsa RRI Net yang sedang mendengarkan kita nih Mas Menteri. Ya, tantangannya memang sangat berat ya. Merubah suatu sistem pendidikan yang 4 terbesar di dunia, itu saja sudah sulit, apalagi di masa pandemi. Jadinya tantangannya berlipat ganda pada saat pandemi ini datang dan memberikan berbagai macam kendala bagi kementerian, bagi sekolah, bagi murid, bagi orang tua, bagi guru. Jadinya menurut saya tantangan utama kita saat ini ya jelas pandemi, di mana proses pembelajaran terganggu, banyak keluarga yang kesulitan melakukan PJJ, banyak sekali kondisi ekonomi di luar, di sekitar sektor pendidikan juga terpukul, banyak sekolah-sekolah kita yang swasta pun yang terpukul karena banyak anak-anaknya yang keluar dari sekolah karena tidak merasa sekolah jarak jauh ini baik, dan untuk anak-anaknya kita ada situasi psikologis yang sangat serius yang terjadi sekarang, di mana banyak sekali anak-anak bukan hanya kebosanan tapi juga kesepian dan mengalami berbagai macam dampak psikologis dan juga yang berdampak kepada kesehatan mereka dan juga kesehatan mental, dan itu adalah hal-hal yang menurut saya menjadi tantangan terberat. Itu pun di luar daripada perubahan birokrasi ya, transformasi birokrasi yang harus dilakukan. Di luar itu pun transisi dari menjadi orang yang belum pernah bergabung dari pemerintahan masuk ke dalam pemerintahan, belum pernah di dalam sektor pendidikan masuk sektor pendidikan. Jadi semuanya ini pertama kalinya. Tapi terus terang tantangan yang kita hadapi itu walaupun luar biasa berat, tapi saya optimis melihat ketangguhan yang saya lihat di lapangan, di guru-guru, baik guru honorer maupun guru PNS, orang tua murid yang kreatif di dalam masa ini dan lebih berpartisipasi dalam pendidikan anaknya, dan murid-murid yang saya sangat terkejut mendengar cerita-cerita seberapa resilient mereka ya, seberapa tangguh mereka, dan walaupun mereka semuanya ingin kembali ke sekolah, mereka banyak dari mereka yang melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk biar orang tuanya tidak terlalu stres, biar gurunya tidak terlalu stres, dan saya merasa optimis dengan cara negara ini dengan budaya yang begitu kuat saling membantu gotong royong itu bisa memitigasi hal-hal yang terburuk dari pandemi ini. Ya, apalagi ini dengan situasi pandemi, dengan latar belakang murid, siswa yang berbeda. Ini kenapa saya katakan latar belakang yang berbeda begitu ya, Mas Menteri. Dari pusat sampai ke daerah kan kondisinya berbeda-beda begitu ya. Dari infrastruktur, akses juga ini termasuk seperti itu. Nah, Mas Menteri melihat aktivitas belajar siswa begitu dengan berbagai latar belakang yang berbeda ini seperti apa nih di tengah pandemi ini, Mas? Iya. Aktivitas siswa sangat-sangat beragam dan tantangannya juga sangat beragam. Di daerah-daerah yang tidak punya internet atau internetnya lemot, tantangan utama adalah melaksanakan PJJ. Bagaimana caranya? Jadi kita menyediakan berbagai macam modul-modul dan bantuan
untuk mendukung bagi yang sulit mengerjakan lewat online, modul-modul yang bisa dikerjakan oleh orang tua dan lain-lain. Kita juga merasa mendapat banyak sekali keluhan juga bahwa banyak sekali murid dan orang tua yang terbebankan dengan kurikulum yang terlalu besar. Jadi disitulah kita menciptakan kurikulum darurat, ya, kurikulum darurat untuk memastikan bahwa standar pencapaiannya itu sangat sederhana dan tidak perlu semuanya yang dikerjakan, cuman fokus kepada yang berdampak kepada numerasi, literasi, dan pendidikan karakter. Jadi itu kita berikan opsi bagi sekolah-sekolah yang mau menerapkan kurikulum yang lebih sederhana gitu. Kita juga menyadari daerah-daerah luar dana BOS itu, fleksibilitas dana BOS-nya itu sangat penting. Banyak dari mereka yang butuh preparasi lebih banyak untuk melakukan tatap muka, banyak dari mereka yang butuh peralatan TIK untuk melaksanakan PJJ. Jadi kita merelaksasi full dana BOS tersebut untuk membantu mereka. Dan kita membuat dana BOS sekarang majemuk, di mana untuk daerah di mana indeks kemahalan lebih tinggi, anggaran per anaknya itu menjadi lebih besar. Jadi kita memberikan afirmasi kepada area-area di kepulauan, di daerah 3T, di mana indeks kemahalan itu lebih tinggi, harga barang dasar, barang-barang untuk distribusi dan logistik menerima barang pun menjadi semuanya lebih mahal. Itu kita dukung dengan BOS majemuk, di mana mereka akan menerima uang BOS yang jauh lebih besar dari sebelumnya, gitu. Artinya ada prioritas untuk mereka, begitu ya? Betul, ada afirmasi, karena nggak fair kalau misalnya, nggak adil kalau misalnya semua biaya di daerah situ jauh lebih tinggi, tapi uang dana BOS per anaknya itu dihitung sama di kota besar. Itu tidak adil sama sekali. Keseragaman belum tentu keadilan. Itu memang satu hal yang harus kita sadari gitu. Nah, tapi untuk bagi teman-teman banyak sekali di area yang terutama untuk orang tua yang punya 2-3 anak yang harus melaksanakan PJJ, ini uang dan biaya untuk kuota dan data itu menjadi meledak. Jadi disitulah kita turun untuk memberikan bantuan kuota data kepada mahasiswa, siswa, guru, dosen, dan ini bantuan yang cukup besar jumlahnya, membantu lebih dari 30 juta daripada murid-murid kita dan guru-guru kita bantu. Untuk yang guru-guru honorer pun kita memperjuangkan agar dari sisi ekonomi mereka itu yang paling rentan karena gajinya nggak setinggi yang PNS. Jadi kita berjuang untuk memberikan subsidi gaji, bantuan subsidi upah bagi para guru-guru honorer yang sudah diberikan, ya. Dan untuk mahasiswa kita juga memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa di masa pandemi ini agar ada relaksasi daripada UKT mereka bisa diberikan untuk mahasiswa yang paling membutuhkan. Dan untuk mengejar ketertinggalan kita di daerah-daerah yang paling sulit melaksanakan PJJ, kita mengirim lebih dari 30.000 mahasiswa terbaik kita untuk membantu guru-guru untuk mengejar ketertinggalan anaknya di numerasi dan literasi, dan juga untuk membantu menggunakan teknologi di SD dan SMP di daerah-daerah 3T melalui program yang namanya Kampus Mengajar. Ini untuk membantu guru-guru kita, terutama daerah-daerah yang paling rentan untuk mengalami ketertinggalan. Dan kita menyediakan berbagai macam platform digital juga buat guru-guru selalu meningkatkan kompetensinya di dalam era digital ini, apalagi di masa pandemi ini. Jadi ada berbagai macam upaya dan komitmen dari Kemendikbud untuk memitigasi tantangan yang terparah yang kita lihat. Karena net pandemi ini berdampak negatif ya terhadap kualitas pembelajaran gitu. Jadinya sekarang objektifnya adalah insya Allah dengan angka terpapar COVID kita terus menurun ini sekarang udah mencapai puncaknya ya, insya Allah terus menurun. Target kita yang terpenting adalah untuk vaksinasi guru dan siswa dan untuk segera melakukan tatap muka terbatas, terutama bagi teman-teman kita yang paling sulit melakukan PJJ. Baik, ini tentunya luar biasa sekali ini untuk pemerintah begitu ya, perhatiannya di dunia pendidikan di tengah pandemi ini tidak main-main begitu ya Mas Menteri ya. Ini patut diapresiasi seperti itu, bahkan sampai ke daerah pun, daerah 3T tadi salah satunya seperti itu ya. Indonesia akan berusia 76 tahun. Begitu banyak tantangan yang telah dan sedang kita hadapi bersama, termasuk pandemi saat ini. Sekarang adalah momen terbaik untuk kita memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang kuat karena Bhinneka. Saya mengajak adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan
pelaku seni dan budaya, serta rekan-rekan di media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lomba Rayakan Merdekamu. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Saya tunggu partisipasi kalian dalam lomba Rayakan Merdekamu. Dan Mas Menteri, ini kalau bicara soal pendidikan di masa pandemi ya, di RRI juga ini kami punya program namanya Belajar di RRI ini Mas Menteri. Jadi program belajar di RRI ini membantu orang tua yang kesulitan begitu ya dengan akses internet ya, kesulitan membeli kuota semacam itu. Lalu di sini kami menghadirkan guru untuk mengajar melalui RRI dan disiarkan di RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mas Menteri. Jadi program ini hadir setiap hari. Nah ini gimana nih Mas Menteri melihat ini juga salah satu upaya begitu ya, RRI artinya peduli juga pada ranah pendidikan kita di Indonesia saat ini, Mas Menteri. Ini program yang luar biasa dan kita juga melakukan belajar dari rumah yang baik dari TVRI dan RRI juga. Jadi kami luar biasa senangnya mendengar RRI secara mandiri mengadakan program seperti ini, dan ini adalah contoh gotong royong yang tadi saya sebut sebelumnya. Ini bahwa berbagai macam organisasi di seluruh Indonesia memikirkan dan sadar bahwa banyak sekali anak-anak kita yang tantangannya sangat besar di masa pandemi ini. Jadinya untuk berkontribusi dengan menyediakan konten-konten yang edukatif dengan akses yang begitu lebar, itu buat kami apresiasi yang luar biasa. Dan menjadi contoh gitu bagi organisasi lain, menjadi panutan, dan saya harap yang lain juga mengikuti dan menyediakan berbagai macam konten edukatif di berbagai macam platform termasuk RRI. Baik, dan ini masih ada kesamaan lainnya juga Mas Menteri ya, kita di semangat kemerdekaan kali ini di bulan kemerdekaan, lalu dengan semangat gotong royong juga yang diharapkan Presiden ini yang terus dipacu begitu ya oleh seluruh komponen masyarakat, kegiatan yang digagas RRI dan Kemendikbud dalam perayaan HUT RRI ke-76, ternyata ada kesamaannya juga nih Mas Menteri, yaitu lomba bercerita. Nah di sini melibatkan anak-anak begitu ya, lomba bercerita dengan harapan untuk usia kelas 4 sekolah dasar sampai kelas 6 sekolah dasar. Nah ini kalau tanggapan Mas Menteri sendiri, mengapa nih anak-anak tuh perlu diasah begitu ya skill berceritanya sejak usia dini begitu? Kemampuan bercerita itu adalah suatu kompetensi dasar untuk literasi. Jadi nggak ada itu yang namanya pengetahuan literasi kalau anak-anak tidak bisa menceritakan suatu tema, suatu topik, suatu kisah dengan cara yang menarik dan bisa mudah dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Jadinya bercerita itu adalah esensi fundamental daripada literasi ya. Jadinya itu adalah kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia memproses informasi cerita itu, lalu dia reinterpretasi cerita itu dengan kata-katanya sendiri, lalu dia mengasah kepercayaan diri untuk bisa bercerita di depan orang. Itu kan mengambil resiko itu anak. Jadi dia mengasah kepercayaan dirinya, keberanian dirinya untuk menceritakan cerita ini dengan berbagai macam resiko, dipermalukan, resiko orang mungkin gak senang ceritanya, tapi untuk bisa dia maju di dalam panggung untuk melakukan suatu cerita dengan berbagai macam teknik-teknik engagement ya, menurut saya itu adalah core daripada kompetensi yang kita ingin ciptakan dari profil pelajar Pancasila. Itu akan membantu dengan kepercayaan diri dia, kemampuan literasi dia, rasa sayang dia dengan buku dan buku cerita, ya kan? Ini juga akan mengasah kemampuan dia pada saat dia sudah keluar dari sistem pendidikan, kemampuan dia untuk berkomunikasi secara persuasif kepada orang-orang di sekitarnya. Mulai dari pitching, berkolaborasi dalam tim kerja, dan lain-lain. Jadi menurut saya storytelling atau bercerita itu adalah suatu core kompetensi. Oke, ini juga bisa menjadi capaian begitu Mas Menteri dari program Merdeka Belajar juga begitu, satu framing begitu inovatif, kreatif dari anak-anak sejak usia dini begitu ya? Pasti. Ini komponen yang kunci dari literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, itu.
hampir semua anak Indonesia sudah bisa membaca dalam kompetensi minimum. Itu bukan maksud kita literasi. Literasi adalah kemampuan untuk memproses informasi, menganalisa informasi tersebut, dan juga bisa mengutarakan informasi itu dengan pemikiran yang kritis. Dan bercerita adalah itu. Lomba Bercerita dengan Harapan tingkat nasional tahun 2021. Suatu sore yang sejuk, nampak kakak beradik Diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia dalam rangka menyemarakan Hari Anak Nasional dan peringatan ke-76 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tolong secepatnya selesaikan ulangan hari ini. Diikuti oleh pelajar sekolah dasar dan anak putus sekolah yang telah menjadi juara pertama utusan RRI dari seluruh Indonesia. Materi cerita untuk tingkat nasional mengisyaratkan harapan tentang Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Penjurian dimulai tanggal 9 Agustus 2021. Video para finalis akan dinilai oleh pendongeng tingkat nasional, pakar storytelling, dan psikolog anak. Di bumi ini sedang ada virus corona. Nantikan penayangan peserta yang masuk 10 besar di Pro 1 seluruh Indonesia dan RRI Net pada tanggal 12 sampai 16 Agustus 2021. Lomba Bercerita dengan Harapan tingkat nasional tahun 2021. Baik. Nah, Mas Menteri, ini memang karena waktu kita juga cukup terbatas begitu ya. Di momen bulan kemerdekaan ini, apa nih yang menjadi harapan terbesar Mas Menteri untuk pendidikan di Indonesia bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini ya, terutama di masa pandemi ini, Mas Menteri? Ya, harapan besar saya adalah karena ini adalah hari kemerdekaan, ya, dan saya sangat menginginkan bahwa masyarakat kita, terutama yang mengelilingi sektor pendidikan, orang tua, guru, dan murid-murid, mahasiswa, dosen, ini melihat tanggal kemerdekaan kita sebagai kelahiran baru, ya, kelahiran keluar dari pandemi ini, bahwa ini adalah babak berikutnya daripada sejarah Indonesia. Kita telah mengalami suatu malapetaka ya dari krisis ini yang begitu besar, begitu memukul semua orang. Jadinya harapan besar saya adalah kita sebagai bangsa yang sudah sering sebenarnya menghadapi bencana, bahwa kita bisa keluar daripada bencana ini lebih kuat, lebih tangguh dari sebelumnya, dan lebih kuat dan lebih cepat kita bisa berdiri kembali dari negara-negara lain yang mungkin belum terbiasa dengan berbagai macam bencana. Negara kita kan sudah sering sekali menghadapi bencana. Ini bukan hal yang baru, walaupun skalanya kali ini begitu besar ya, dan berdampak kepada ekonomi nasional yang sangat besar. Memang beda kali ini. Tetapi menurut saya budaya gotong royong kita, budaya santun kita, budaya kita yang tidak akan pernah menelantarkan keluarga, teman, atau tetangga kita yang membutuhkan, itu adalah esensi dari budaya kita yang meningkatkan ketangguhan kita dibandingkan budaya lain. Dan itu yang saya lihat di dalam sistem pendidikan kita. Itu yang saya lihat setiap kali saya melihat guru datang mengunjungi anak satu persatu yang ketinggalan di rumahnya. Walaupun ada resiko COVID, dia masih mendatangi setiap murid-muridnya yang ketinggalan. Banyak yang melewati sungai, pegunungan untuk membantu guru-guru, untuk membantu murid-muridnya. Jadi luar biasa yang saya lihat di lapangan. Saya melihat organisasi masyarakat yang bekerja siang pagi, siang malam untuk melaksanakan berbagai macam inisiatif pangan, inisiatif bantuan sosial, yang secara mandiri mereka galang dananya dan mereka distribusikan bagi yang paling membutuhkan. Jadinya harapan saya adalah kita keluar dari pandemi ini menjadi negara yang lebih kuat dan mendorong kita untuk melakukan perubahan yang lebih cepat. Ya, bahwa kita sekarang sadar, kelihatan sangat jelas di mana kesenjangan sistem pendidikan kita melihat sangat jelas apa saja titik-titik lemah di dalam SDM kita dan lain-lain, dan ini menjadi motivasi, bukan menjadi beban, tapi menjadi motivasi buat kita, bukan hanya jalan lebih cepat, tapi untuk melangkah dan lompat ke masa depan untuk menjadi SDM unggul dan negara yang maju.
Ya, jadi memang pandemi COVID-19 ini bukan batasan sama sekali ya. Kita tadi Mas Menteri sudah katakan bahwa kita mampu bertahan ya, kalaupun kita sudah keluar dari pandemi ini kita pasti bisa lebih baik lagi. Optimis begitu ya, dengan semangat gotong royong ya Mas Menteri. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Menteri ini untuk waktunya bersama dengan Programa 3 sudah berbagi begitu ya dengan semangatnya ini ya, kita sama-sama bangkit, sama-sama optimis ya dengan semangat gotong royong untuk pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Caroline, salam sehat juga. Selamat siang Mas Menteri. Selamat siang. Demikian tadi telah kita ikuti bincang khusus bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.